pas nengah berdua, tiang tetap setia. Pangseng di Subang nih, lah beroda papat. Anak lo enak, tegas lepas lapat. Oke, ya, ini bukan duet ya, ini bukan duet, tapi ini adalah sepasang suami istri yang belakangan cukup banyak meramaikan lagu pop Bali. Jadi ada Eli Kirana, sang penyanyi, ada suaminya, produser Iya, dan apa segala macam. Angga, kalau Angga punya band juga ya, Ravandra, Anak Divara. Divara, tapi namanya Angga Ravandra. Ya, ini akhirnya bisa mendatangkan. Biasanya begini, kalau mendatangkan sepasang itu agak sulit. Kadang suaminya bisa, istrinya nggak bisa, dan sebaliknya. Tapi ini kebetulan dapat kedua-duanya. Dan kemarin ada yang nanya soalnya di Oke Made, Pak Made, bisa nggak ulas artis pop Bali yang pasangan suami istri? Dia bilang, siapa ya? Wah, kebetulan yang pertama ada Eli dan Angga. Ini boleh diceritakan nggak awal? Ini masing-masing dulu. Angga dari mana, Eli dari mana, terus ketemunya gimana? Nah, gitu. Oh ya, siapa nih? Tiang. Ya, boleh. Sebetulnya gini Pak De, Tiang dari Pererenan, ini istri Tiang Buleleng kan. Awalnya itu Tiang buka usaha di Denpasar tuh, usaha potong rambut barbershop. Nah ini dia kerja di salon. Nah lucunya itu saling hadap-hadapan. Ya, kerja di depan, salonnya di depan kerjaan Tiang. Nah, persaingan antara salon dan barbershop ya, awalnya. gitu. Habis itu Tiang ya lihat-lihat lah, kan biasa tuh. Waktu bujangan. Tetangga saling tengok. Ya, itu dah langsung kecantol. Akhirnya kecantol gitu dan jadi dari itu awalnya untuk pertemuan ya. Itu yang mengilhami lagu Buleleng Pererenan ya berarti ya. Ya, nanti ada ceritanya. Ada ceritanya gitu. Kenapa bisa ada lagu itu gitu. Tapi ini dulu, yang saya tahu juga ini kalau Eli kan baru belakangan, band dulu. Ya. Angga ini kita buka rahasia dikit. Angga ini dulu sempat ketemu saya di kampus. Saya nggak tahu bahwa dia ternyata punya bakat musik. Itu ternyata setelah saya tahu, anak band. Sejak kapan itu tertarik musik? Kau boleh tahu nggak awalnya, Angga? Kalau Tiang itu di musik ya Pak De, itu dari SD Tiang udah ngeband. Nah, Tiang udah tahu musik. Dalam artian nyanyi dikit-dikit itu. Dulu lagunya Widi Widiano ketika itu yang Tiang resapi waktu kecil di tahun 90-an. Habis itu, setelah itu SMP kelas 3, dia ngeband. Dia udah ngeband nih di Basar itu. Tapi Tiang nggak vokalis. Tiang basis dulu. Dan Tiang yang paling kecil. Tiang SMP semua udah kerja-kerja. Gabung dengan yang senior mana? Ya, itu. Nah, setelah itu SMA masih... Itu main reguler? Ya. Sama teman-teman lah. Habis itu SMA tuh masih musik-musik itu, tapi belum fokus untuk karya. Nah, setelah kuliah kayak gitu, habis itu membentuk band. Yang pertama namanya Bolot Band. Band. Artinya begini, Tiang satu vokalis tapi beda-beda nama ya gitu. Gitu dulu ceritanya. Ada di beberapa band jadi. Ya, habis Bolot Band, habis itu lagi 3 tahunnya BOB namanya. Ya, habis BOB itu ya setelah ini terakhir di Fara. Di Fara gitu. Ya, habis itu kenapa bisa ganti-ganti nama sebetulnya itu bukan karena tidak komitmen. Tiang ngerasa nama itu tuh harus penting bagi band Tiang itu. Nah, 2 nama itu belum bagus lah yang ada ya. Taksunya tuh belum klik. Habis itu lagi Tiang berhenti karena berhenti bukan cuma ada kesibukan teman sih sebetulnya itu awal itu. Karena kita band kan nggak bisa Tiang untuk sendiri solo tuh nggak bisa gitu. Harus bergrup ya. Ya itulah proses demi proses kita ketemu sama teman-teman ya akhirnya
Tapi satu band itu udah ada album loh. Yang BOB ya? Ya, Enak Bolot Band udah ada Bolotnya. satu album, BOB satu album. Nah, di Farah ini Belum. udah mau udah keluar album ya lagi gini. Ya karena mungkin memang kesibukan Ya, teman-teman sih. belum jadi gitu ya. Ya, tapi udah materi udah 10 Tapi lagu udah. yang jelas bandnya tidak band melankolis seperti Oh, lagunya nah, Widi yang malah ngerok ya. Ya. Ini beda Beda, masalahnya. beda. Dulu kesukaannya Jauh Widi sekali. Widiana, tapi kemudian lagunya malah ngerok gitu ya. Ya dulu kan nggak ada teman yang lolot itu kan belum ada dia di 2003 dia. Betul. Artinya ketika zaman itu tahun 90-an lah yang Ngelihat trennya gitu ya, ya. artinya Tiang udah bisa menangkap di telinga itu, oh nadanya seperti ini, udah bisa ya menembangkan itu, melantunkan itu, udah bisa. Kayaknya kelas 2 SD kayaknya juga. Berarti zaman-zaman lagu Sesapi Putih yang Iya, ada. itu udah. Artinya di jiwa Tiang tuh udah ada, tertanam dari sejak kecil gitu. Memang musik gitu ya. Ya, abis itu fokusnya itu ya di kuliah lah. Udah ada emang fokus, tapi cuma itu aja sih karena kesibukan teman-teman. Boleh tahu nggak? Itu kan kuliahnya keguruan. Kan tertarik jadi guru. Buka rahasia dikit. Jadi begini Pak De, ketika itu Tiang tamat kuliah di IKIP itu, Tiang sempat daftar CPNS ya. Habis itu singkat cerita ya nggak lolos, ya nggak lolos. Habis itu bukan sih frustasi bukan, cuma Tiang lebih melihat peluang yang bagus saja ya di memang yang bisa lingkungan dilakukan Tiang, ya. Di pariwisata Tiang lihat peluangnya lebih bagus, lebih oke. Ya, Tiang jalani. Ya karena Tiang hidup harus Tiang pilih gitu. Kita mau kemana ini gitu loh. Iya, yang memang harus menentukan langkah Ya, yang pasti kan, betul. nggak hanya berharap aja kan. Gitu. Ya, habis itu ya terpaksa Tiang tinggalkan gitu. Dan Lebih akhirnya fokus. malah memang jiwanya di sana gitu. Ya, jadi passionnya di sana. Passionnya. Nah, Sebetul- kalau musik berarti untuk selingan sambil. Iya, hobi itu. Hobi, tapi hobi yang memang nggak asal-asal, memang Terencana. setengah jiwa saya ada di musik gitu. Oke, ada ya bukan memang niatnya mengejar sebagai kayak artis gitu enggak, tapi bukan Pak De. ada idealisme berkarya Idealisme juga ya, gitu. dia. Oke. Begitu ceritanya. Nah, kemudian tiba-tiba kepikiran mengorbitkan sang istri jadi penyanyi gimana cara? Ini Angga yang meminta atau Eli yang meminta ke Angga? Jadi gini ceritanya. Ketika Tiang pacaran nih, belum menikah Pak De. Habis itu Tiang kan Yang jelas ngeband. ngerayunya nggak pakai lagunya Widi kan? Oh, nah. Ya, dia yang ngejar saya. Ya. Oh, panjang ceritanya. Oke. Jadi begitu, habis itu Tiang ngeband, kan ikut dia. Ikut. Artinya beberapa kali itu dia ikut, habis itu Tiang lihat di rumah tuh dia nyanyi pakai minus bahan tuh. Loh, kok bagus sih? Saya nggak tahu awalnya dia bisa nyanyi, saya nggak tahu. Habis itu Tiang, lumayan nah. Tiang buatkan lagu. Nah, Tiang buatkan lagu Rayuan Buaya judulnya itu. Tiang buat ya. Tiang take itu rekaman di Tabanan di teman Tiang. Habis itu Tiang pakai versinya saya agak ngebit gitu. Oh. Tapi ketika itu sih sebetulnya mau ngetes mentalnya sih. Oh, jadi lagunya tapi nggak cocok untuk versinya itu. Ya, habis itu Tiang cerita ke teman Tiang Dewa Mayura namanya. Oh, istri Tiang bisa nyanyi dan bla bla bla. Habis itu ketika Tiang ini genrenya nggak cocok, habis itu dia nge-WA Tiang, ini ada lagu ya gitu dia. Tiang nggak ada minta gitu. Dewanya yang Ya, dia yang ngirim di WA, ini ada lagu demo Buleleng Perereran kayak gitu. Habis itu Tiang gitu, kok bagus lagunya gitu. Ya itu dah awal Tiang coba awal studio yang Tiang masukin di panel. Teman Tiang juga di itu. Habis itu awal Tiang ragu ini apakah bisa, karena itu belum terbiasa untuk masuk studio. Habis itu bagus responnya di panel. Dari itu berkelanjut. Buleleng Perairan udah pakai nama Eli atau di Farah itu? Apanya? Lagu Buleleng Perairan. Eli Kirana ya udah nama Eli ya Kirana waktu itu. Oh udah. Nah nama itu dikasih sama Dewo. Nama asli siapa? Eli dah. Eli aja. Elis. Ya. Kirananya itu dikasih sama Dewo. Oke. Dewo Mayura Ajiknya gitu. Bukan Kirananya Dewa 19 ya. Wah, bukan. Lain lagi.
Gitu ceritanya. Artinya dia berawal dari iseng-iseng sih. Iseng akhirnya emang Iseng, jadi gitu habis ya. itu ketagihan, ya kelanjutan gitu. Tapi kalau Eli memang, kalau Angga kan bilang dari SD udah tertarik musik. Kalau Eli emang dari kecil tertarik musik bagaimana? Ya, emang pencinta lagu pop Bali. Lagu pop Bali juga. Ya. Seleranya sama Widi Widiana. Dek Uli sih. Ya, adanya ke Ya versi cowoknya, versi Ya. ceweknya sama ya gitu. Sama Dek Uli pokoknya dari kecil memang ngefans sih. Tapi memang ada keinginan nggak dari dulu kepingin nyoba rekaman atau apa? Atau pernah kebayang nggak bakal rekaman? Enggak sih, sejauh itu enggak sih, cuma karena support dari dia aja sih. Jadinya tahu jadinya. Tapi ketika akhirnya dia tadi bilang nggak ada niat nyanyi rekaman. Ya. Tapi ketika kemudian Angga mengejarkan dikasih Dewa Mayura, responnya gimana pertama kali waktu perasaannya? Bahagia. Akhirnya gimana ya masuk studio. Kita Grogi nggak rekaman. kemarin masuk studio Oh, pernah? awalnya grogi. Di awalnya tuh waktu yang ditambahin tuh ya lumayan. Setelah di panel ya Udah mulai lumayan. terbiasa. Ya lagi latihan tuh Terus untuk buat vibra aja. Habis itu baru Dicariin guru vokal khusus nggak? Oh nah, Latihan otodidak, sendiri. ya, Otodidak otodidak. aja berarti ya. Cuma teknik yang kasih tahu nanti gimana lagunya ini, gimana gini masuknya. Setelah itu pengalamannya begini, yang ini. Tapi untuk latihannya sendiri dia. Latihan Ya. sendiri. Nah ini kan kalau boleh dibilang relatif baru. Ada Eli kan belum ada setahunan ya. Belum ada setahunan. Tapi kalau teman-teman lihat ya nanti di YouTube ya, itu grafiknya nggak sebulan lah dikit lagu lagi. Beruntun banyak itu. Jarang ada yang bisa. Nah itu gimana ceritanya Eli? Apa karena di program memang sama Angga bahwa setahun kamu harus rilis sekian atau gimana? Saya aja gini loh, maksudnya dari dia sih sebenarnya. Ayo Tergantung manajer. ya, ayo gini besok buat video klip apa yang Ikut juga aja. agak bingung gitu, makanya ya dia dah yang giniin. Nah, kalau Angga sendiri ngelihat potensinya Eka itu seperti Eli itu seperti apa? Sehingga akhirnya Angga berpikir bahwa ini harus dikebut. Ya. Artinya jangan kasih lama jeda, tembak terus dengan lagu-lagu baru. Jadi begini Pak De, ini kan yang pertama kan lihat potensi dulu. Iya. Artinya dia bisa nyanyi gitu dulu dia. Ya. Ya, habis itu sebetulnya begini tujuan Tiang tuh ini sebetulnya album dokumentasi kehidupan sebetulnya ini. Artinya Tiang membuat jejak dokumentasi itu hobi Tiang itu ketika Tiang sudah tua nanti anak-anak Tiang tuh dan Tiang pun bisa mengenang lewat dokumentasi. Itu sebetulnya di awal itu. Artinya itu akan dituangkan lewat lagu-lagu. Ya, artinya segala kisah perjalanan itu sebagai perwakilan sih. Artinya bukan cuma sekedar lagu bikin nggak, tapi tiap lagu tuh punya misi tersendiri, catatan tersendiri. Ya, gitu. untuk mengejar untuk di YouTube atau event-event itu enggak sih. Tapi kalau dapat itu kan nilai plus, ya, artinya Ya nilai plus bagaimanapun untuk karya itu kan hobinya. akan lebih asik kalau lebih banyak yang bisa menikmati Ya. kan gitu jadinya. Ya, ini sebetulnya itu dah teman-teman support tuh pencipta lagu tuh semua support ke Tiang. Habis itu dalam satu album ini udah ada 2 album sebetulnya ini. Materinya cukup untuk 2 album. Untuk udah 16 lagu nih. 16 lagu. Ya. Di 2003 ini Tiang sudah menuntaskan ya besok terakhir tuh di 8 lagu. Nanti di 2024 harus selesai itu lagi satu album tuh. Udah semua udah gini. Artinya setahun ini Angga sudah mengkonsep ada 16 lagu 16 yang akan lagu. dijadikan rekaman semua tentang perjalanan hidup Ya. dibawakan oleh Eli. Ya. Dan satu album tuh semua isi video. Ya, Ya, habis itu di 2025 itu harus tuntas. Di 2024. Sudah dan karena kita 2025 ada itulah program Target. untuk Ya, ini lah. betul. Itu sebetulnya makanya dia harus kebut, makanya dari itu dibahas tadi sebulan gitu. Kejar target. gitu Ya, jadinya kalau gitu. karena kita harus istirahat itu di 2025 tuh.
kita kan yang Ini bener ya yang dibilang elit tadi, semuanya benar-benar harus terencana ya dari ya, produsernya tiang, ya. tiang yang memang konsep itu. Kalau tiang jedakan 3 bulan, tiang bisa 4 tahun itu. Ya, masing-masing itu Ya, lumayan ya karena juga. tadi targetnya beda ya, soalnya bukan hanya sekedar rekaman jadi kayak gitu. Oh, enggak bukan. gitu. Kan seperti yang bilang tadi itu hanya dokumentasi kehidupan tiang. Gitu aja sih. Kalau ada yang memang ngundang itu dah nilai plus, tapi udah sih ada Udah mulai ada. udah. Ya karena kan dari beberapa lagu kan ada yang lumayan naik juga kan. Di Kayak misalnya. Betul. di nikahan tuh udah ada. Ini- Makanya Lumayan banyak ya soalnya ya. Dari Tatu Tresna ada, terus apa Cinta Terlarang Iya. dan masing-masing genrenya beda-beda, Pak D. Semua beda-beda di beda-beda lagu itu, ada reggae, ada remix, semua ada pop gitu. Makanya kalau ada yang nanya Eli ini genrenya apa ya, multi genre gitu Ya jadinya. karena kita tuh ya jalani aja gitu. Itu Jadi nggak artinya ya ibaratnya bukan mumpung lagi ini lagi mudah ini itu kita akan berkarya nggak, tapi memang ada planning ada tersendiri planning ya. dan yang pemilihan lagu pun Itu seleksi bisa cerita sekali. nggak? Karena kan kalau dilihat ini bukan semua sih, atau semuanya atau sebagian besar ciptaan Dewa Mayura. Oh, nah, gini Pak D. Unik sekali tuh di 2 album tuh nanti ke depannya tuh keroyokan tuh banyak sekali teman-teman. Dewo ada, De Andika, Arto, De Arto, Ari dari Bileleng, Toy 703, Rah Tresno. Banyak teman-teman tuh, banyak lagi tuh. Sampai lupa tiang. Jadi gitu. support dari teman-teman juga beragam gitu jadinya. Iya, itu awal ceritanya. Nanti ada Prana Jaya lagi, ada lagi 2 lagu kayaknya tuh. Gitu. Gitu. Kalau Eli sendiri ngerasa mungkin dia kaget nggak ketika pertama kali Angga menyampaikan ide itu, dan mungkin nggak ada dalam benaknya dia, wah ini melibatkan banyak nama-nama lagu pop Bali ya nggak? Enggak, dia enggak tahu itu karena konsepnya tuh ada di tiang. Artinya ada lagu pelajari kamu nyanyi gitu Gitu aja. aja. Ya. Pokoknya kamu jalani aja gitu. Ya. Tapi kan gini nggak, kalau boleh dibilang ya, kalau kita berbicara ini buka-bukaan aja soal Ya. budget ya. Orang mengatakan berproduksi lagu itu kan nggak mudah kan. Biaya apalagi kalau dari lagu ciptaan ya sekelas Dewa Mayura, De Arto, orang udah tahu lumayan kan gitu ya. Ya. Nah belum lagi rekaman video klip, budget kan lumayan kan. Nah itu gimana enggak? Ya lumayan sebetulnya. Tapi karena tiang cinta sama dia gitu, ya nggak apa-apa lah gitu. Demi Juga kan, cinta ya, kepada istri, terus kemudian mewujudkan mimpi itu. ya tadi yang gitu. penting hal positif aja Pak D gitu. Hal positif aja, nggak neko-neko lah. Artinya anggap melakukan ini karena support terhadap potensi dari sang istri juga gitu ya. Ya, tiang kan lihat dulu potensinya dia, gimana gininya dia, apa namanya, kesanggupannya dia. Banyak tiang seleksi, kalau nggak gitu nggak berani tiang itu. Itu kalau dari 6 apa 7 lagu yang sudah dirilis itu enggak. Boleh nggak diceritakan yang ada 1-2 lagu yang mungkin entah prosesnya atau apanya yang menarik atau unik itu bagi Angga maupun bagi Eli mungkin. Lagu yang mana mungkin? Yang ini yang kemarin itu tuh Gila Harta tuh. Karena itu apa namanya, saya tuh harus memang berperan dari 2 sisi. Dari 2 sisi kehidupan, dari yang orang sederhana sampai orang yang punya gitu. Itu harus yang jiwai sekali itu. Nggak gampang itu Pak D. Artinya ketika kita tuh berada di bawah, gimana harus kejiwaannya gitu. Itu yang ya lumayan sih menantang. Saya permisi dulu. Ya. Nah, kalau ditanya secara jujur Angga dari dalam hati gitu, apa yang membuat Angga gede bayu gitu loh? Artinya hitung aja tuh 16 lagu. Orang kalau dia dihitung duit, wah lumayan banyak itu. Akhirnya Bani ngetohin kurenan, walaupun yang Angga bilang tadi, ya ibaratnya kalau boleh bilang hitung ini belum tentu populer, belum tentu ya kalau orang berbisnis misalnya kan pasti modal sekian, balik berapa. Nah ini Angga kayaknya berpikir seperti itu dah seperti yang bilang tadi itu tiada lain karena Tiang tuh mensupport istri penuh sekali gitu loh, tanpa yang melihat ke belakang.
apapun yang lakukan gitu loh. Iya. Bukan untuk persaingan, enggak. Itu dah sebagai dokumentasi. Kedua, ya karena hobi kita tuh supaya jalan aja Hobi. sih. Karena yang nggak ada hobi lain selain nyanyi. Memang mau aja kita tuh sehobi gitu. Ya, Kak pas, Gatin juga Iya. pas kita. Ketika Angga menentukan ada, lagu ini yang cocok untuk Eli atau apa, pertimbangannya apa? Atau mungkin karena berpikir bahwa istilahnya, coba nih, misalnya ya, di Rai Penny lagi ngetop, coba alihan lagu Rai Penny besi. Atau misalnya Enggak. ngelihat potensinya Eli mungkin. Enggak, tiang itu dah tiang jalani aja Pak De. Tiang jalani, tiang kenal sama ini, tiang kenal sama ini. Ada lagu, coba tiang gini tanyain, mau, oh ya, yuk nak, yuk jalan gitu. Pokoknya Rai Penny sama Blimangnya, Mang Senior dia tuh mau mensupport dia karena itu dah teman-teman tuh mungkin Dukungan ya, pertemanan juga. penuh gitu dukungannya kan, ya gitu. Tapi kalau sejujurnya gitu, ya walaupun Angga tadi mengatakan bahwa ya nggak apa-apa ini untuk support istri, Ya. bukan soal YouTube atau apa terkenal. bukan. Kalau Eli sendiri sebetulnya kepingin nggak jadi artis terkenal? Pingin lah. Pingin. Nah itu hubungan artinya gini, kaitannya kan dengan dilakukan Angga tadi. Begitu Angga mempercayakan bahwa lagu ini dicarikan musisi segala macam, apa yang Eli lakukan? Ini balihang lagu luwung, arranger kelas 1 Ya, segala itu dah. macam. Ya. Nah, Eli ngerasa nggak bahwa itu ada satu kewajiban jadi bagi Eli bahwa saya nggak boleh asal Iya. atau gimana? Pas dia tuh giniin lagu kan, Hmm. udah gitu katanya nantinya kita duet sama Blimang, sama Birai, yang harus latihan vokal terus di rumah. Oke. Ya sambil menjiwai juga, sambil gimana ya, latihan terus sih biar nggak ngecewain gitu. Kalau yang sudah pernah duet dengan siapa aja berarti? Awalnya sama tiang. sama ini dulu, Sama Angga aja. Moge Yuri juga. Oh ya. Moge Oh Yuri. ya, Gek Yuri ada. Ya, ya, Moge gitu. Yuri Kira ada juga. juga, cuma belum keluar klipnya aja sih. Tuh si Mogeknya yang sibuk sekali itu. Mogenya sibuk dia. Tapi kalau yang ini enggak, artinya dari sekian lagu itu kan ada beberapa yang kena di masyarakat dan arti diminati, sehingga nama Eli sendiri secara ini kan algoritma di media sosial kan kayak begitu, ketika secara rutin konstan memuat karya itu akhirnya pelan-pelan pasti orang akan tahu juga. Jadi kalau Ya. dicari di YouTube misalnya Eli Kirana, orang udah mulai tahu. Iya. Nah itu dampaknya popularitas itu terhadap kesibukan Eli seperti apa sekarang? Karena istri tiang tuh nggak ada kesibukan sih. Ah. Jadi ya enjoy aja menjalani. Sibukannya ini aja dah, nyanyi, ngapalin lagu, recording. Ada nggak efeknya nanti bahwa tawaran pentas mulai ada berdatang atau gimana? Oh enggak, tiang support penuh tuh nggak ada efek kok. Artinya kalau dia pun nyanyi tiang yang ada di sampingnya. Nggak artinya sendiri itu enggak. Oke, tapi ada yang setelah beberapa lagu, 6 lagu lebih ya yang dikeluarkan itu, Ya, volume pentasnya itu seperti apa kira-kira sekarang? Udah mulai progresnya mulai Ya, adalah Udah mulai. sedikit-sedikit. ada lah mulai. dikit-dikit. Kepuasannya di mana nggak? Artinya memproduksi istri. Kalau dibilang kepuasan kan nggak ada batas ya Pak ya. Cuma tiang tuh cukup bangga. Kok istri saya bisa nyanyi gitu aja sih sebenarnya, nggak nyangka aja sih. Kok ikut ke jejak tiang gitu, maksudnya tiang senang musik, dia ikut. Berarti Kan ada nih pasangan tuh yang memang beda kalau banget. ya suaminya nyanyi, dia beda. Kan ada tuh banyak seperti itu. Tapi ini ya suatu momen langka sih. Menurut Dan feeling seleranya nggak beda juga ya. Suaminya ngerok, ini lebih ke pop ya. Ya cuma itu aja sih bedanya. Ini pop yang gini. Gitu Pak De. Kalau di adanya kan orang selalu berpikirnya gini nggak, bahwa lagu pop Bali itu ya untung-untungan bisa jadi untung-untungan juga. Kadang-kadang cuma keluar lagu sekali udah booming. Ya. Nah ini Eli sudah melewati 6-7 lagu. Evaluasi Angga seperti apa gitu? Atau boleh dibilang setelah mengamati perjalanan Eli sejauh ini, apa komentar? Ya grafiknya udah sih meningkat sedikit-sedikit. Karena tiang kenapa bilang seperti itu? Tiang nggak terlalu sebetulnya mengamati di YouTube tuh enggak. Cuma teman yang bilang
dari Singaraja, ini lagunya hampir setiap gini karaoke ada yang nyanyi gitu. Ya seperti itu dah tiang respon, berarti kan tiang lihat, oh kami udah mulai diterima di masyarakat. Mulai diterima. Sebetulnya abdi seni aja sih Pak D, bukan untuk finansial. Istilahnya itu sebagai abdi ya, seni. Abdi seni. Bukan Pengabdian finansial sebetulnya gitu tiang, ya. makanya tiang kalau tiang memang nggak abdi, maaf dulu abdi di pengabdian untuk di seni, pasti tiang hitung-hitungan sekali. Ya. Segini harus target segini, tapi tiang enggak, itu tiang jalani Ya, aja. 16 lagu kali sekian. Lumayan dia tuh ya. Cuman ketimbang tiang bawa yang lain-lain. Mungkin ide apa sisi positifnya itu Ya. tadi ya untuk mendukung Masa lebih yang kerja positif. aja kan ya Hiburan sih. refreshing lah Oh, untuk, tapi iya. yang positif. Oh, kita bisa nyanyi, tapi kan semua butuh modal. Coba zaman sekarang ada produser. Ya. Mungkin tiang nggak gini, pasti tiang Bawa. yang lain kasih. Kasih yang lain Ya, ngelola gitu. mungkin ke Aneka, mungkin kemana. Tapi karena nggak ada, jadi memproduksi sendiri. ya jadinya gitu ya. kita yang harus biaya. Kalau nggak seperti itu nggak bisa Pak D. Makanya kalau kita udah berproses berjuang itu, satu pemilihan lagu, kedua harus bisa nyanyi. Semua ada persyaratan yang mutlak itu. Kalau nggak gitu nggak sing Pak Berarti manajernya termasuk ketat juga ya? Enggak. Kayak persyaratan lagu, persyaratan sekali. Maaf Pak D, dikit aja kalau dia nggak bisa nyanyi umpama falas saja enggak ada dia nggak gitu. Karena dia nggak tanggung jawab dong. Nanti kalau pentas di panggung nanti kan beda tuh sama di rekaman live bagus, ya. begitu live. Itu saya tahu sendiri cara proses rekaman. Pernah dimarahin nggak waktu rekaman? Pernah. Sering. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Sering ada dimarahin. Panas gitu. Oh, Ya. tapi kan Yang tujuannya memang- kayak tadi memarahi Ya. dan arti kata menciptakan yang bagus gitu. Dia ya. amat sangat penting sekali untuk mengamati ketika proses itu. Nggak mau yang tinggal tuh nggak mau. Oke. Gitu. Mungkin karena yang udah gini ya pengalaman duluan musiknya. Karena kan tujuannya apa namanya kualitas dan ya mungkin karena tujuannya tadi bahwa ini akan dijadikan kayak dalam tanda kutip buku kenangan gitu boleh dibilang ya. itu dah. Ya harus yang terbaik kan gitu kan nggak salah-salah itu sih gitu ya. sebetulnya. Nah kalau ngomong Angga kan apa dibilang linknya lingkungan perkenalannya dengan penyanyi Bali cukup banyak. Nah Eli juga mungkin mulai kenal. Ya. Ada nggak mungkin Angga menangkap komentar atau respon dari teman-teman penyanyi seperti apa gitu? Karena kalau dia bilang Eli pendatang baru, ya dia pendatang baru. Terus Ya, kemudian betul. respon atau penilaian teman-teman seperti apa? Ini sebetulnya begini pada yang lihat itu dari komentar tuh hampir semua baik sih. Baik sih, nggak ada. Baik. Enggak. Tiang lihat mana yang jelek-jelek tuh artinya untuk tiang motivasi gitu loh, pembenahan tuh. Nggak ada sih. Makanya semua bagus, nyanyinya bagus, suaranya bagus. Minta karaoke dong gitu. Lagunya yang ini menyentuh sekali kayak kisah saya gitu. Kebanyakan tiang lihat oh gitu aja sih tiang. Tapi itu dah kembali yang tadi, semua saya seleksi lagu ini. Ini lagu komersil apa enggak gitu dia. Nggak mau dia. Banyak Pak D. Ada banyak yang menawarkan lagu juga. Banyak sekali, tapi tiang cek karena telinga saya peka sekali untuk nada, untuk lagu. Kalau nggak gini, tiang bilang maaf, saya nggak terima gitu. Itu kalau ada yang memang isi listening, menek bulu kalong, tiang gini, Ambil tiang gitu. banyak sekali tiang tolak, ada 7 lagu tiang tolak. Jiwa Bukan untuk bisnisnya, bagaimana? bukan jiwa bisnis apa ya memang jiwa bisnis itu kan jiwa bisnis artinya bahwa sesuatu dia menilai karya bisa kuat juga gitu Ya, kayak itu bukan jelek sih artinya ciptaan teman-teman, cuma Tidak belum sesuai, masuk ya. belum sesuai Semua dengan bagus-bagus betul. sebetulnya ya. Cuma yang harus lebih spesifik sekali untuk menyeleksi lagu itu gitu. Ya artinya Gitu, biar Pak D. benar-benar pas gitu. Ya biar nggak dibilang Angga tadi rekaman jadi tapi begitu disuruh nyanyi di panggung malah nggak bisa nanti Ya. malah nggak enak jadinya kan gitu Ya, kan. ada kok banyak pencipta lagu yang memang udah gini, udah bagus, dikirim ke HP saya, nah yang tolak juga kok gitu, nggak memang ya nggak gitu kalau udah Iya. nggak tiang bilang nggak ya nggak gitu, gitu tiang, Nah. tiang tegas gitu. Kalau ini kan tadi Angga bilang bahwa Ya. hobi gitu ya. Ya oke. Tapi kalau ternyata keterusan nanti, ini kan apalagi nanti setelah Ya. punya
momongan yang ke segala macam, keterusan hobi nyanyi itu gimana? Artinya Ada begini. izin nggak, lampu hijau nggak untuk itu? Artinya begini, kalau untuk Tiang bilang kalau Tiang jeda istirahat tuh mungkin ada ya perlu Tiang ada Untuk hal memperhatikan lain. putra. Habis itu lagi dah nyanyi. Tetap support Sampai ya sampai sampai kapan? gini sampai kita udah Bosan. tua ya. Oh, bosan enggak? Nggak akan bosan di musik ya pasti. Saya nggak pernah bosan, nggak itu dia nggak paham. Buktinya dari kecil gitu sampai sekarang gitu. Apapun gininya musiknya Tiang suka. Yang penting lagu itu merdu, enak ada listening, suka ada Tiang. Semua Tiang suka, dangdut, pop tuh suka Tiang, koplo. Tapi yang kalau menurut Angga yang paling sesuai untuk Eli itu apa? Sebetulnya di pop dia suka. Pop. Ya, pop Mandarin ya. Itu yang sebetulnya jiwanya dia. Tapi kan Tiang mencoba untuk memasukkan segala jenis. Tapi coba nyanyi dikit salah satu lagunya Reva tuh apanya dikit aja. Lagunya siapa? Lagunya salah satu lagu bagian Reva tuh apa dikit aja coba. Agatlah cor liang sebab sebab pada rasanya. Oke. Nah, Bung, nanti kita mulai dari ini ya. Itu nggak pakai nada saya. Ya, oke. Kalau memperhatikan vokalnya Eli, ini kan memang sesuai kayak tadi ya. Ada kemiripan, mungkin memang tipikal vokal-vokal penyanyi lagu pop Bali era 2000-an awal ya, 90-an ya kan. Ya. Agustin ya seperti itu ya. Di awal Tiang masuk rekaman tuh dibilang seperti Mang Yuli lagi. Siapa? Mang Yuli. Oh iya, Mang Yuli Kan ada ya. itu kan seperti Mang Yuli gitu. Ya, seperti Agustin. Agak beda memang karakter vokal penyanyi generasi tahun 90-an belakang ya. Mungkin kan pengaruh irama Mandarin itu ya bisa Ya, jadi ya. gitu juga. Oke. Tapi kalau Eli sendiri idolanya siapa selain Dek Uli? Kiblatnya kemana? Semua sih yang suka. Setelah kayak Ayu Wiryastuti, suka ada yang fans. Sama siapa lagi? Agustin juga. Berarti memang Tripuspa juga. referensinya memang penyanyi-penyanyi lama, angkatan lama boleh dibilang ya gitu. Iya. Itu udah. Tapi kalau nikmatnya gitu sebagai penyanyi itu apa mungkin Eli? Banyak punya teman, support positif sama lingkungan sih. Itu yang gini. Tadi lupa, dukungan keluarga gimana mungkin? Semua Oh, mendukung. penuh. Dukung penuh sih. Respect. Masyarakat juga. Ya, kadang-kadang bilang, aja coba nyemak lebih yang gaya, selegang megay kan gini Ya, gitu. kan. Ada sih. Nggak ada gitu ya. Ya, walaupun ada itu kan pro dan kontra kan biasa Pak De. Yang itu tuh kita pakai bukan untuk membalas, Nah. coba untuk pemenahan diri, jadi Dan- motivasi. ya karena sebetulnya. mereka mungkin nggak paham jiwanya beda lagi gitu kan. Ya, Tapi kalau kalau Angga ini kan beda karena dia punya band gitu. Ya. Asikan mana? Memproduseri istri atau main di band? sebetulnya kalau boleh bilang tuh asian giniin istri ya karena bukan bagaimana kalau band tuh kita harus satu frekuensi tuh, Betul. Mama ada personil Sekian 4 personil ya. ya. Iya. Jiwa harus memang betul-betul klop berempat tuh. Ya, kalau Baru bisa jalan. Kalau setengah-setengah enggak bisa jalan. Gitu totalitas lah gitu. Itu yang lebih agak susahnya Menyamakan frekuensi itu susah yang agak sekali ya. sulit ya. Kalau di sini, ya. kalau istri kan gampang, kalau pop itu solo itu kan gampang sekali. Apalagi dia suka ya, kalau dipaksa untuk ikut-ikutan aja kayaknya enggak deh. Kayaknya enggak deh karena dia basic dia memang suka nyanyi itu aja sih. Iya. Sebelum Tiang menikah dia udah tahu, cuma arah untuk dulu kan kita tuh masih fokus kerja gitu loh. Sekarang udah lumayan untuk kerjanya kita imbangi dengan hobi itu aja sih nyanyi. Itu tadi menarik istilahnya abdi seni itu ya. Abdi seni sebetulnya. Makanya Tiang nggak kalau dibilang menolak finansial enggak, cuma Munafik bukan ke juga. sana Tiang ya. Kalau ada pun Betul. Artinya bukan Bagus, target gitu. utama kan Bukan, gitu. bukan, Ya, bukan. ada dari sekian target ya mungkin finansial itu target kesekian gitu kan. Tapi yang pertama abdi itu kalau dulu itu ya. yang Tiang pakai acuan Pak De, stres ya bisa gila. Artinya sekian modal nanti kok nggak dapat ini, waduh pusing saya. Walaupun itu bukan target nggak, sempat nggak ketika awal meluncurkan Eli itu ngelihat responnya mungkin agak pelan atau gimana, sempat agak kecewa atau dagdikduk atau gimana nggak?
Atau perasaan tuh orang bisa nerima nggak ya? Nah, kayak itu misalnya. Awal-awal iya sih kayak gitu. Iya, sempat tuh karena bisa diterima nggak sih di pasar. iya gitu. Tapi kembali itu dah tiang tuh penilaian tuh nomor 2 dulu tiang. Yang penting tiang punya dokumentasi dulu untuk hidup tiang gitu. Akhirnya berpikirnya ke sana gitu Ya, ya. abis itu setelah jalan-jalan penilaian tuh positif aja. Positif. Hampir semua positif, nggak ada. Justru mungkin dia, wih, bisa Kadang kan nyanyi ada gitu. orang yang berpikir gitu, keluarin satu lagu, kok lambat ya? Apa ya kurangnya gini-gini? Ah, coba strategi lagi, coba lagi, tak berhasil lagi, pusing sendiri ya jadinya kadang stres kan. Kayak itu. Jalani aja itu. Gitu sih. Tapi sebenarnya. kalau Enjoy. menurut Angga maupun Eli gitu, Ya. nikmatnya berkecimpung di musik itu di apa? Satu, banyak teman. Banyak teman. Yang kedua, apa segala yang kita relasi baru aja sih. ya relasi teman tuh dah. Yang kedua, apa yang kita ada dalam hati itu bisa kita wakili lewat lagu. Itu Punya aja sih. unek-unek apa dicurahkan lewat lagu? Ya, gitu itu aja sih. Beban yang tuh ingin dia sampaikan tuh di sana gitu. Mau curhat ngomel-ngomel tanpa menyakiti orang lain bisa kan lewat lagu ya jadinya. Ya. Gitu aja sih Ka- sebetulnya. Kalau ini ke depannya gitu nggak? Tadi kan udah ada rencana 2 album itu. Ya. Yang baru keluar kan 8. 7 7. ya kayak. Berarti masih ada 9 lagi. Boleh dibocorkan sedikit nggak 9 itu bedanya apa dibanding dengan 7 yang sudah rilis ini? Bedanya di kualitas. Satu di kualitas musik, yang kedua ini dah ada duetnya gitu. Itu aja sih sebetulnya Berarti duet nanti pemilihan Eli lagu yang Kirana lebih- akan duet dengan orang senior, sama Ray Ray Penny. Penny juga gitu. Kalau ini kan ngelihat dari bukan pengalaman ya, dari apa yang diungkapkan Angga tadi, berhasil memproduser Eli. Ya. Ada minat juga nggak? Jangan-jangan mau bikin label selain ini merekrut penyanyi lain? Kayaknya belum sih. Eh, Sementara ya sementara fokus di istri aja Fokus sih ke ya. istri aja dulu gitu ya. Ya, mungkin ke depannya mungkin kayaknya ada sih untuk beberapa tahun Belum kemudian. tahu ke depannya, tapi Ya. sekarang fokus ke istri dulu gitu Ya. ya. Soalnya yang nawarin juga ada gitu. Apa namanya, kalau ada mungkin yang lihat lagunya artinya minta tolong lah gitu. Terus misalnya, Mungkin tiang Angga, bantu saya mau gitu. jadi penyanyi, produserin dong. Ya, Nah, kalau kan ada, juga. tapi sampai saat ini nggak ada sih yang bilang gitu. Kalau ada, ya mungkin tiang bantu gitu. Cuma bantu ya. Jadi sementara fokus ke mensupport lah gitu. Eli gitu ya. Ya lebih support penuhnya fokusnya ke Eli dulu. Yang terakhir Angga, ini biar nggak lupa juga nih teman-teman di Farah, biar nggak ngerasa, wah Angga ini kok Eli terus di Farah nggak disebut-sebut kayak gitu. Iya. Nah, berarti sementara ini gimana Angga membagi waktu atau boleh dibilang memprogramkan untuk antara band dengan Eli? Untuk band, kita kan udah sama-sama dewasa Pak Di. Artinya, tiang ada lagu, tiang kirim lewat WA, mereka pelajari, habis itu karena feel udah masuk nih Iya. semua. Kapan ada event baru kita latihan. Latihannya itu pun untuk mengklopkan aja sih karena dewasa kita tuh habis ini kesini musiknya habis ini gitu udah ada gampang tuh. Ya untuk Eli lebih gampang lagi. Makanya itu kita tuh antara band dan popnya tuh nggak susah gitu. Artinya bisa tetap jalan Ya kedua-duanya artinya gitu. nggak bisa latihan nanti minggu depan latihan gitu. Nah, nggak terlalu. kalau tadi Eli kan targetnya 2 album yang sampai 2024 nanti. Nah, kalau di Farah ke depan apa programnya targetnya? Single-single aja sih. Masih tetap Ya, gitu ya. karena band untuk single aja sih. Kalau album lumayan. Jadi Karena- ya kayak tadi menyamakan frekuensi Tapi itu yang lagu udah maksudnya. ada Pak Di. Ya, cuma single-single aja dah gitu. Oke. Itu aja pilih-pilih juga gininya mana yang Materinya kuat. tetap biar sama enggak, sesuai kan, Ya, gitu. pilih-pilih aja sekali saya. Ya, ini efeknya dulu, efek pendidikannya. Jadi dia benar-benar pertimbangan betul gitu untuk pemilihan lagu, termasuk momentum juga ya, momentum rilisnya gitu ya. Oke, ya mudah-mudahan walaupun boleh dibilang ini
tadi abdi karya atau apa, kita doakan juga siapa tahu nanti Eli bisa namanya Ya. naik lagi dan ya tentu bisa memberikan rezeki tambahan juga kan Ya, gitu, biar bonus itu ya. bonus Amin. gitu ya, biar bonusnya naik kan gitu ya. Ya. Semoga Semoga lancar, aja. target 16 rekaman sampai tahun depan itu finish gitu dan berhasil sukses gitu ya. Iya. Dan semoga bisa diterima oleh penggemar lagu pop Bali. Terima kasih Eli sama Angga Ya. sudah ada di Ukemade. Kita tunggu Semua kabar Bali. berikutnya nanti juga dari Divara. Ya. Yang penting Siap. tetap semangat berkarya di musik. Ya. Dan jangan lupa salam sangkir kopi hangat.